Shalom, selamat malam teman-teman semua yang berada di rumah saja sampai saat ini. Hari ini kembali kita boleh berbagian di dalam ngopi bareng. Tapi hari ini saya bikin kopi tidak seperti biasanya. Ini kopi hitam gitu ya, yang mungkin hari ini saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Sehingga hari ini untuk acara ngopi bareng pun saya minum kopi hitam saja. Walaupun pahit gitu ya kan, ya bisa dinikmatin gitu ya. Tapi hari ini saya nggak bicara kopi gitu ya. Nanti mungkin secara akustik saya akan share mengenai pahitnya hidup gitu kan. Seperti kopi bisa dinikmatin. Baik, sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya akan sharing mengenai perumpamaan tentang pengampunan yang terlambil di dalam kitab Matius 18. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Sehingga kami boleh kembali dipertemukan kembali oleh firman Tuhan yang hidup itu, yaitu perkataan Allah yang kekal. Kiranya malam hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Sekalipun kami di rumah saja, kami boleh di dalam kasih Kristus untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan malam hari ini. Mohon pimpinan waktu ke depan, kiranya Tuhan memberkati, berbicara atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kami boleh pelajari bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Matius 18, ayatnya ke-21 sampai ke 35. Saya akan coba cuplik saja, kutip beberapa bagian kebenaran firman Tuhan sehingga tidak seluruhnya saya bacakan sekaligus gitu ya. Pertama ayat 21 sampai ayatnya ke-27 saya akan bacakan buat setiap kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, pada bagian ini sebelum saya teruskan di ayat ke-23 sampai 27-nya, kita akan coba sedikit menggali sedikit gitu ya, bagian daripada ketika itu Petrus bertanya kepada Yesus gitu kan, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali gitu kan. Jadi pada waktu itu di dalam Lukas juga dicatat Tuhan Yesus pernah berbicara mengenai 7 kali 7 hari gitu harus mengampuni dan sebagainya. Jadi Tuhan malah mengatakan bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi angka 7 ini seringkali membuat kita jadi bingung gitu kan, 7. Sebenarnya angka 7 ini angkanya Tuhan gitu ya. Karena pas hari ke-7 itu kalau kita lihat lagi dalam penciptaan itu kuduskanlah hari Sabat. Jadi waktu Tuhan telah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, maka hari ke-7 itu Tuhan menikmati gitu kan, hari dimana jadi hari Sabat. Jadi hari Sabat itu ketika itu kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini menjadi bagian penting gitu ya. Nah, angka 7 itu angkanya Tuhan, kira-kira demikian. Jadi angka 7 ini angka yang seringkali kita mungkin dengar gitu, nggak asing ya. Jadi angka 7 ini jadi semacam Tuhan mau kasih tahu bahwa bukan 7 kali secara kuantiti gitu kan, 1, 2, 3 sampai 7 gitu kan, atau dihitung 70 kali kali 7 gitu kan. Jadi 49 apa 490 kali dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Tapi lebih kepada 7 kali itu, angka 7 itu 70 kali 7 semacam itu nggak ada batasnya yang dinamakan pengampunan itu sampai seperti Tuhan memberikan satu pengampunan. Jadi sama seperti Tuhan mengampuni, kira-kira demikian. Jadi angka 7 itu adalah angkanya Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan mengampuni, engkau dan saya harus mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Sampai sejauh mana Tuhan mengampuni. Nah di sini jadi kita maknanya bahwa Petrus bertanya gitu, sampai berapa kali. Jadi semacam ada satu perhitungan kuantitas gitu ya, satu perhitungan kuantitinya berapa kali gitu. Jadi di angka 70 kali 7 ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa sampai sebatas Tuhan mengampuni kamu seperti apa, sampai sejauh Tuhan mengampuni seperti apa. Jadi sebenarnya nggak ada batasnya gitu ya. Jadi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Makanya pada waktu Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib,
tangannya terbuka dengan begitu dari ujung sampai ujung gitu ya, terbuka, terpaku gitu kan. Di situ menandakan bahwa kasih Tuhan tidak ada batasnya gitu loh. Jadi kita juga mengampuni sampai sejauh Tuhan mengampuni. Kita mengasihi sampai sejauh Tuhan juga mengasihi, yaitu apa? Unlimited gitu ya. Jadi nggak ada akhirnya, nggak ada batasnya. Jadi sampai Tuhan juga demikian. Nah nanti kok enak banget ya jadi orang Kristen, doa minta ampun gitu ya. Entar dibantai gitu. Saya nggak bicara hal ini. Tapi jangan sampai nanti waktu yang sedikit ini saya takut jadi paradigma teman-teman juga jadi salah juga bisa gitu kan. Jadi orang Kristen jadi begitu gampangan gitu, anugerah berlimpah gitu kan. Jadi berbuat dosa ngaku aja, berbuat dosa ngaku enggak. Saya sudah pernah bahas juga mengenai bagaimana ketika keadilan Tuhan gitu kan, kasih Tuhan juga menyatakan hukumnya gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek di YouTube channel saya gitu ya, HFM, Evangelis Hengki Kurniawan. Saya lanjutkan di ayat 23 sampai 27. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu kisah semacam perumpamaan gitu ya. Kristus ketika mengajar juga dia memberikan satu perumpamaan untuk kita sebagai murid-muridnya bisa mengerti, memahami lebih mudah gitu ya. Jadi ada raja atau tuan gitu kan mengadakan perhitungan semua hamba-hambanya ketika sudah diberikan talenta. Kita ingat waktu itu perumpamaan 10 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta gitu ya. Ada yang dikasih 1 talenta misalnya. Nah, ini dipercayakan, disesuaikan dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah, waktu mengadakan perhitungan, nah sama seperti ini tuan ketika itu raja atau tuannya ini, majikannya ini mengadakan satu perhitungan hamba-hamba yang sudah dipercayakan untuk mengelola ini 10.000 talenta. Nah, talenta ini satuan nilai gitu ya, yang pada waktu itu adalah satuan nilai yang tinggi ya. Jadi talenta ini mungkin kayak kita nih, uang paling besar nih sekarang di Indonesia 100 ribuan, pecahan 100 ribuan gitu ya. Jadi talenta ini bicara nilai yang paling tinggi. Bayangkan ya, 10.000 talenta. Ini kalau kita bicara 10.000 gitu kan, kita bicara angka, kita jari kita 10, ini berarti banyak gitu kan. Sudah semua jari gitu loh ya. 10-10-nya tuh jari, jadi banyak gitu ya. 10 nih jari kita, tangannya udah 10 gitu kan. 10 itu udah paling banyak gitu kan, dianggapnya gitu. Dan talenta itu satuan paling tinggi. Ya, nilai yang paling satuan yang paling tinggi. Jadi utangnya betapa banyaknya hutang daripada orang ini gitu loh. Jadi ketika itu raja pun akhirnya ya sudah jual saja dia seluruh barang-barangnya sampai anaknya, istrinya. Kebayang nggak? Dijual saja karena waktu dijual pun nggak bisa bayar gitu, saking beratnya, saking besarnya hutang itu, maka sampai disuruh itu jual istri anaknya. Bayangkan dianya sendiri udah dijual gitu kan, harus dia jual diri pun belum tentu bisa penuhin gitu kan hutangnya itu. Berarti penggambaran betapa banyaknya hutang daripada orang ini. Saya melihat bahwa 10 talenta hutang ini bicara nanti dosa gitu ya, dosa manusia. Jadi sama seperti kita tuh manusia yang berhutang kepada Tuhan, manusia yang sudah berdosa ini kita tuh orang yang paling berhutang dan hutang kita paling banyak dan paling besar sehingga kita pun harus dijual gitu loh. Kita harus menjadi hamba daripada dosa. Maka kita pun tidak bisa membayarnya, maka kita ditarik gitu kan, sama seperti orang ini yang harus dijual begitu rupa, harus menjadi tawanan begitu rupa, itu pun mereka nggak bisa bayar. Kebayang nggak? Anda dan saya manusia berdosa, sebenarnya ini kita tawanan daripada maut, kebinasaan. Jadi upah dosa adalah maut. Ketika jatuh dalam dosa, maka manusia yang berdosa ini, kita sebelum kenal Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang dan kita nggak mampu bayar.
Sehingga kita menjadi tawanan daripada kuasa dosa. Kita dikurung begitu rupa oleh kebinasaan atau maut. Makanya hidup kita ini orang-orang yang berhutang, yang nggak bisa kita bayar. Nah, ini penggambaran diri kita. Sebenarnya orang yang berhutang ini adalah penggambaran dari diri kita manusia berdosa. Saya berharap kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita nggak bisa bayar, sehingga kita harus binasa dan kita dijual, tanda petik gitu ya. Dijual gitu kan, untuk kita nggak bisa bayar lagi. Udah kita jual diri kita kepada dosa tadi, maut tadi gitu kan, menyerahkan diri kepada maut itu, dan kita nggak bisa bayar. Saking besarnya, saking mahalnya, saking banyaknya hutang itu. 10 talenta. Saya lanjutkan lagi buat setiap kita. Saya akan bacakan di ayat 28 sampai 30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, jadi tadi kejadian awal paragraf sebelumnya, orang ini berhutang, lalu dia memohon belas kasihan gitu kan, lalu tuan atau rajanya itu, majikan ini tergerak hatinya gitu, karena ada 2 titik ekstrim sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa di paragraf sebelumnya majikan yang tadi orang yang tadi punya hutangnya dihapuskan, dia katakan sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan gitu ya. Jadi ada satu etikat baik ya. Jadi ada titik ekstrim yang pertama etikat baik. Jadi ada etikat baik, saya mau bayar hutang kamu, sabar ya gitu kan. Aku mau akan kulunaskan hutangnya. Bayangkan 10.000 talenta itu udah banyak, dan raja ini sadar, tuan ini, majikan ini sadar bahwa you nggak sanggup. Tapi karena ada etikat baik, sabar dulu gitu ya. Ini titik ekstrim yang pertama, ada sabar dulu, akan kubayar hutang, akan kulunaskan hutangmu. Ini sebagai etikat baik. Jadi raja itu juga mikir bahwa ada kesungguhan gitu kan, dia mau berbayar, dia mau berbagian gitu kan. Tapi sesungguhnya raja itu tahu kok nggak bisa dengan demikian gitu ya. Nah, kedua juga ada titik ekstrimnya adalah ini sombong gitu ya. Ini mau sombong gitu kan sebenarnya juga. Ini titik ekstrim ya. Jadi penggambaran ini juga bisa sombong gitu kan, bahwa saya akan bayar kok gitu loh. Padahal dia nggak sanggup bayar. Ya, jadi raja atau tuan itu sadar, kita sama seperti manusia berdosa ini sadar, bukan karena kebaikan kita bisa bayar begitu rupa, kita bisa lunaskan hutang, masalah dosa kita bisa tuntaskan dengan cara manusia. Saya udah pernah bahas ini, kita nggak pernah, masalah dosa itu bukan manusia yang bisa tuntas ya. Tidak ada satupun pribadi atau oknum yang mampu menyelesaikan masalah dosa, tidak ada. Hanya Tuhan, hanya Allah sendiri yang harus menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Nah, itu saya sudah bahas, nanti bisa lihat di channel saya yang lain, dan di buku saya Bawa Aku Pulang juga saya pernah bahas itu, singgung itu. Dan saya melihat bahwa ketika itu manusia yang sudah berdosa ini mengatakan sabar, sebenarnya bukan karena keselamatan ini, iya nanti saya bisa bayar Tuhan, saya akan bayar semuanya. Keselamatan tidak bisa sesungguhnya. Maka raja itu melihat itu, memandang bukan karena ada kebaikan kita lalu mendapat kasih karunia, tidak. Sadar, raja itu, tuan itu, majikan itu sadar bahwa orang yang berhutang ini nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar. Ketika dia sujud, dia hancur hati di hadapannya, dia mengasihi begitu rupa. Karena sadar, raja ini mengasihi karena sadar dia nggak sanggup. Sama seperti Tuhan memandang kita sebagai manusia berdosa, tidak sanggup. Dia sadar engkau manusia berdosa, tidak mungkin sanggup membayar hutang. Engkau tidak mungkin lepas daripada budak dosa. Engkau tidak mungkin lepas. Engkau tidak mungkin bisa lepas daripada maut. Dan kamu menjadi terkurung menjadi tawanan. Engkau nggak mungkin bisa lepasin. Engkau nggak bisa bebas ini. Engkau nggak bisa bayar ini. Tuhan itu sadar, dan dia mengaruniakan, sama seperti Tuhan Allah Bapa. Sadar kita nggak sanggup. Sadar kita nggak mampu. Oleh sebab itu dia datang dan dia tebus, mati di atas kayu salib. Sehingga setiap kita yang percaya di dalam dia, maka kita beroleh hidup kembali ditebus.
Nah, ketika orang ini keluar gitu ya, dia baru menerima satu, dibebaskan hutangnya gitu kan. Lalu orang ini keluar ketemu ada temannya, kawannya berhutang dengan dia 100 dinar. Jadi talenta tadi bilangan satuan yang paling tinggi dan dinar tuh jauh daripada talenta tadi. Ini perbandingannya 10.000 dengan 100. Ini juga jauh sekali. Talenta dengan dinar juga jauh sekali. Bayangkan. Temannya begitu sedikit saja dia tidak mau memberikan itu. Dia tetap mau penjarakan orang ini supaya dia harus bayar hutangnya. Dia tagih terus supaya hutang ini dibayarkan atau dilunaskan. Bayangkan ironis ya. Barusan orang ini keluar dan menerima penghapusan utang. Wah, kayak teks amnesti gitu ya. Dibebaskan hutangnya, diampuni gitu ya kan, amnesti. Mendapat pengampunan daripada hutang. Sekarang dia ketemu temannya, kawannya. Hutang yang lebih kecil, jauh lebih rendah. Ya nggak ada apa-apanya dibanding 10.000 talenta. Dengan 100 dinar. Satuan yang paling kecil, yang paling rendah. Jumlah yang paling minim. Saya nggak habis pikir orang ini betapa jahatnya, betapa jiwanya ini nggak beres, gitu ya. Anda dan saya juga kalau misalnya sampai hari ini kita nggak bisa memberi pengampunan, kemungkinan karena kita berasa kita nggak hutang, kita nggak banyak di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa memberi pengampunan. Padahal kan pada waktu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami bahwa mengatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah dosa kami. Nah, ini selalu Tuhan ajarkan begitu rupa. Bahwa kita sebagai dasar bahwa saya bisa mengampuni orang lain. Konfirmasinya kita mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pengampunan besar daripada Tuhan. Artinya kita harus mampu mengampuni orang sesama kita. Seberapapun besarnya dosanya. Makanya tadi yang 70 kali 7. Sampai mana? Sampai sejauh Tuhan mengampuni Anda dan saya. Orang ini tidak berasa bahwa hutangnya itu barusan lebih besar daripada dia sudah dilunaskan, sudah diampuni begitu rupa. Tapi dia datang yang lebih kecil, dia ingin hajar begitu rupa. Nah ini kacau. Jadi saya melihat bahwa tindakan-tindakan seperti ini ketahuan ya orang jiwanya gitu ya. Orang seringkali gitu ya maunya melihat dosa orang tuh, wah expose, kita menghakimi gitu ya. Tapi kita menutupi rapat-rapat keburukan kita, dosa kita. Wah pokoknya rapat-rapat deh. Kalau bisa orang nggak tahu. Ya, kita menutup dan kita pengen lihat gitu kan. Kita paling bisa jeli gitu kan lihat kesalahan orang. Kita paling bisa jeli lihat kelemahan orang, dosa orang seperti apa. Wah kita bisa maki. Padahal di mata kita dibalok segede balok gede begitu rupa ada di mata kita, kita nggak bisa lihat. Tapi selubung di mata orang lain kita bisa lihat. Wah ini jiwa kita udah ada, jiwa kita nggak bagus jika lalu demikian. Ini jiwa orang ini juga nggak bagus. Ini jiwa jahat sekali. Nah ketika itu dia juga temannya ini bilang sabarlah dahulu. Ini kalimat yang sama yang dia ucapkan, sabarlah dahulu nanti akan kulunaskan. Sebagai etikat baik. Sebagai memohon, sebagai bagian dari memohon, tolong. Bayangkan ya, jikalau Anda dan saya sampai hari ini belum bisa mengampuni orang, kemungkinan Anda dan saya adalah belum menerima pengampunan yang sempurna. Dan kita merasa orang yang mungkin saya dosanya nggak gede kok. Saya dosanya nggak banyak kok. Merasa begitu jauh lebih suci gitu kan. Tidak, di mata Tuhan. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan peta teladan Allah dan kemuliaan Tuhan. Tidaklah lagi kemuliaan dalam diri manusia berdosa. Sejak zaman Adam jatuh dalam dosa. Maka semua Tuhan mandang itu semua sama. Jijik Tuhan melihat kita. Yang ketiga, ketika itu orang yang tidak bisa mengampuni gitu ya. Mereka nggak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Maka dia nggak bisa mengampuni. Jadi orang ini berasa bahwa dia masih ada hutang. Padahal hutangnya udah lunas gitu kan. Makanya dia perlu uang itu, perlu 100 dinar itu. Dia nggak berasa dibebaskan gitu loh. Jadi dia punya utang 10.000 talenta gitu ya.
Padahal udah lunas tuh, udah nggak disinggung lagi. Ketemu dia masih serakah begitu rupa. Butuh yang 100 dinar ini. Butuh yang 100 dinar ini buat siapa? Buat diri dia. Padahal dia sudah mendapatkan pelunasan sebesar 10.000 talenta. Bayangkan, dia sudah mendapatkan sebenarnya 10.000 talenta. Cuma masih mau rampas begitu rupa. Dan tidak mau memberi pengakuan. Padahal kata yang sama, sabarlah dahulu. Sebagaimana dia ucapkan kepada majikannya. Ada temannya, dia juga katakan demikian. Ini orang yang tidak introspeksi diri. Mau menerima pengampunan, tapi nggak mau mengampuni orang. Kita lihat kelanjutannya. Di ayat Matius 18, ayat 31, saya akan bacakan sampai 35. Melihat itu kawan-kawannya dan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia menuntaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah ini, ya jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus gitu yang bertanya itu supaya maksudnya Anda dan saya sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, kita memiliki pengampunan yang sempurna dalam Kristus. Maka ketika kita sudah diampuni dosanya, maka sebagai bagian dari wujud saya sudah diampuni dosanya, mengkonfirmasi itu saya sudah dapat, saya sudah terima pengampunan yang sempurna daripada Kristus atas setiap dosa saya, maka saya bisa mengampuni saudara saya, rekan-rekan saya, teman-teman saya, mengasihi, mengampuni orang lain yang sudah berdosa juga. Nah, di sini kita harus bisa mengkonfirmasi itu bahwa saya mendapat pengampunan yang sempurna dan sekarang saya memberikan pengampunan itu. Nah, ini dari setiap pribadi kita harusnya sebagai iman Kristen yang sejati, jikalau Anda dan saya benar-benar memperoleh pengampunan yang sempurna, harusnya kita bisa mengampuni seberapapun besarnya dosa rekan saudara kita gitu kan. Sampai kapan? Sampai sejauh Tuhan mengampuni. Sampai sejauh Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sampai hari ini gitu kan, bisa sampai hari ini mungkin mendapat sukacita karena kita telah memperoleh hidup yang kekal itu karena bisa percaya kepada Kristus dan dosa kita diampuni. Dan kita udah mendapatkan itu. Ada orang yang bersalah kepada kita, yang berdosa kepada kita, dan kita juga harus mengampuni itu dan harus berikan itu. Sehingga dia orang ini bisa mendapat kasih karunia juga. Sebagaimana Tuhan memberikan karunia kepada kita, anugerah kepada kita, pengampunan itu. Dan yuk kita wujudkan. Kita adalah representatif daripada Allah. Sejauh mana? Sejauh Allah mengasihi saya. Sejauh Allah mengampuni saya juga akan mengasihi, mengampuni orang yang bersalah, yang berdosa terhadap saya. Nah, Rasul Petrus juga pernah menyangkal Kristus 3 kali. Ya. Kita tahu kisah ini, makanya pada waktu itu seakan diingatkan ya Petrus bertanya. Dia kadang sedih ya, karena dia bagian dari orang yang juga menyangkal Kristus pada waktu itu. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Kita nggak tahu hal-hal lain yang mungkin tidak diceritakan. Tetapi saya melihat bahwa sesungguhnya hal-hal demikian harusnya kita menyadari dan kita harus introspeksi diri. Kalau sampai hari ini kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa, mungkin sudah melakukan kesalahan pada kita. Kita koreksi deh kalau kita nggak bisa mengampuni dia. Kita koreksi, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bisa marah loh. Tadi orang lain tadi langsung marah gitu kan. Saya sudah memberikan kamu berbelas kasihan. Bukankah engkau juga harus melakukannya demikian? Nah akhirnya ya suruh algojo gitu ya. Ya saya berharap jangan sampai Anda dan saya akhirnya Tuhan gak jadi gitu ya kan. Jadi bukannya Tuhan berubah, tidak. Tuhan mengambil satu tindakan yang dia adalah Allah yang adil gitu ya. Dia Allah yang adil gitu ya. Maka dia ambil satu tindakan sikap yang dia tidak berubah. Dia tetap mengambil tindakan sikap, yaitu keadilannya harus ditegakkan. Maka orang ini tidak layak untuk menerima pengampunan. Maka harus dibinasakan. Harus dihutangkan, masuk penjara lagi. Algojo hajar dia. Bayangkan.
Jangan sampai Anda dan saya menerima hal-hal yang akhirnya merugikan Anda dan saya. Mari kita sama-sama belajar pada kesempatan malam hari ini, belajar untuk bisa mengampuni orang lain gitu ya, sesama kita, rekan sekerja mungkin gitu ya, dan juga mungkin saudara kita, mungkin sanak family kita gitu ya, bahkan mungkin anak kita, bahkan istri kita gitu ya, atau pasangan hidup kita, suami Anda dan saya, ya orang-orang terdekat biasanya gitu ya. Yuk mari kita ampuni mereka. Jangan-jangan kita yang salah loh. Jangan-jangan kita yang punya dosa terhadap mereka loh. Kalau kita emang ada, mohon ampun dengan Tuhan dan mohon minta pengampunan juga. Dan juga kita berikan pengampunan buat mereka semua yang sudah bersalah pada kita. Dan saya berharap malam hari ini ngopi bareng dengan kesederhanaan yang ada dapat memberikan satu pencerahan-pencerahan tersendiri buat setiap kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk bisa menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Sampai kapan mengampuni? Sampai sejauh Kristus mengampuni Anda dan saya. Sejauh itu juga kita harus mengampuni orang yang bersalah atau berdosa terhadap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Kemurahan daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat sharing firman Tuhan. Kiranya terus makin hari Engkau berikan kami kemampuan untuk kami sadar bahwa kami adalah orang yang berhutang Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan oleh Tuhan karena menerima pengampunan daripada Kristus melalui mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh percaya, hanya beriman kepada Kristus. Dan kami boleh menerima pengampunan itu. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Dan kami boleh kembali menerima kasih daripada Tuhan. Tuhan, kiranya kasih daripada Tuhan kami juga boleh konfirmasi itu bahwa kami menerima pengampunan penebusan daripada Tuhan secara sempurna dan kami akan berikan pengampunan itu juga kepada orang sesama kami Tuhan. Baik saudara, rekan, teman, kerabat, kawan Tuhan semuanya Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus agar kami diberikan satu hati yang jiwa yang begitu tulus gitu, hati yang begitu tulus Tuhan Yesus untuk benar-benar mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kami tanpa syarat. Hanya di dalam Roh Kudus berkati waktu ke depan untuk setiap kami. Di dalam Roh Kudus dengar doa kami ucap syukur Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Salam recovery, ngopi di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.